Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok Machine Learning yang akan menjelaskan tugas besar kami yang berjudul Prediksi Penyakit Ginjal menggunakan metode KNN. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Muhammad Tegar Haidar Gunawan dengan NIM 1207070080. Lalu yang kedua ada Adiksa Muhammad Fajar dengan NIM 120707000137. Selanjutnya ada Syahdan Syuro dengan NIM 120707070119. Dan yang terakhir ada Nurdian Sapamungkas dengan NIM 1207070089. Selanjutnya di sini sebagai pendahuluan dan tugas besar kami, di mana kesehatan adalah suatu hal yang amat sangat penting bagi manusia. Sebab tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Di negara maju, jumlah penderita yang mengalami masalah gagal ginjal kronik ini tergolong tinggi. Adapun menurut WHO, penyakit gagal ginjal atau saluran kemih telah menyumbang sekitar 850.000 kematian setiap tahunnya. Dalam hal prediksi dini penyakit ginjal, dilakukanlah penelitian di bidang kesehatan mengenai prediksi penyakit ginjal dengan metode Canary-Snake-Bors atau KNN. Canary-Snake-Bors termasuk kelompok intense-based learning yang merupakan salah satu teknik lazy learning. Algoritma Canary Snake Board adalah sebuah metode yang melakukan pengklasifikasian terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Syahdan Syuro. Baik, untuk selanjutnya yaitu dari metode lanjutan dari KNL Snapboard classifier. Yang pertama-tama kita input data dulu, di mana dalam input data itu memasukkan data yang telah melalui langkah pemrosesan seperti penghapusan nilai yang hilang, penghapusan kolom dengan varian rendah, penyandian atau decoding, serta memisahkan data pelatihan dan data ujian. Adapun cara kerja dari Canvas Network itu sendiri, yaitu yang pertama menentukan jumlah kakak yang akan digunakan untuk pertimbangan penentuan kelas. Yang kedua, menghitung jarak dari data baru ke masing-masing data poin di dataset. Yang ketiga, mengambil sejumlah data dengan jarak terdekat, kemudian tentukan kelas dari data baru tersebut. Adapun untuk menghitung jaraknya, kita menggunakan perhitungan jarak Euclidean, di mana D dalam kurung P sama dengan akar P1 dikurangi 1 pangkat 2 ditambah P2 dikurangi 2 pangkat 2 dan seterusnya. Di mana D dalam kurung P ini menunjukkan jarak antara koordinat P dan Q. Kemudian Q1 dan P1 mewakili vektor Euclidean, keduanya dimulai dari titik awal ruang, di mana N ini yang terakhir adalah jumlah dimensi dalam ruang tersebut. Selanjutnya, selain kita memakai algoritma Canary-Snowboard, kita juga menggunakan TSNE atau T-Distributed Stochastic Network Embedding, yang merupakan teknik yang memvisualisasikan data berdimensi tinggi dengan memberikan lokasi pada setiap titik dalam peta 2 atau 3 dimensi. Nah, tekniknya ini yaitu variasi Stochastic Network Embedding atau SNE yang lebih mudah dioptimalkan dan menghasilkan visualisasi yang jauh lebih baik. Lanjut. Udah. Adapun cara kerja dari TSNE tersebut, itu yang pertama, TSNE memodelkan suatu titik yang dipilih sebagai tetangga titik lain, baik dalam dimensi yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Nah, ini dimulai dengan menghitung kesamaan berpasangan antara semua titik data di ruang dimensi tinggi menggunakan kernel Gaussian. Titik-titik yang berjauhan mempunyai kemungkinan terambil lebih kecil dibandingkan titik-titik yang berdekatan. Kemudian, algoritma mencoba memetakan titik data berdimensi lebih tinggi ke ruang berdimensi lebih rendah sambil mempertahankan kesamaan berpasangan. Hal ini dicapai dengan meminimalkan perbedaan antara distribusi probabilitas yang asli berdimensi tinggi dan berdimensi lebih rendah. Algoritma ini menggunakan penurunan gradien untuk meminimalkan perbedaan. Nah, penyelamatan dimensi rendah akan dioptimalkan ke kondisi yang stabil.
Adapun urutan dari rancangan tugas besar ini yaitu yang pertama mulai, kemudian setelah itu kita input data dari dataset, setelah itu yang sudah dijelaskan tadi memeriksa dan membersihkan data yaitu menghapus nilai-nilai yang hilang. Kemudian selanjutnya kita cluster identifikasi menggunakan TSN tadi. Selanjutnya preprocessing dan implementasi model menggunakan teknik KNN. Setelah itu setelah hasilnya keluar selesai dan kebutuhan perangkat yang dikerjakan dalam tugas besar ini yaitu pertama laptop dan juga menggunakan software Google Colab. Baik, selanjutnya ada model dari KNN sendiri. Di sini ada satu data di mana data yang digunakan untuk pelatih model KNN adalah data detak jantung manusia yang diambil dengan menggunakan elektrokardiogram atau EKG. Data EKG terdiri dari 12 lead masing-masing. Lead mewakili sinyal listrik yang berada di jantung. Data EKG direkam dengan menggunakan perangkat media khusus. Next. Ada juga di sini proses pelatihan model KNN. Dibagi menjadi dua, yaitu processing data. Tahap ini dilakukan untuk mempersiapkan data agar dapat digunakan untuk pelatihan model KNN. Proses processing data meliputi 3 aspek. Yang pertama, melakukan normalisasi data. Yang kedua, menghilangkan noise dari kata. Dan yang terakhir ada membagi data menjadi data training dan data testing. Untuk yang kedua ada pembentukan model. Pada tahap ini dilakukan untuk pembentukan model KNN, dibentuk dengan menggunakan algoritma KNN atau Candidate First Neighbors. Algoritma KNN sendiri adalah algoritma pembelajaran mesin yang bekerja dengan cara mencari data terdekat dari kata baru yang akan diprediksi. Untuk proses prediksinya sendiri meliputi 4 aspek, di mana yang pertama ada masukkan data baru, yang kedua mencari kata terdekat, yang ketiga ada mencari kata terdekat juga, dan yang keempat ada mengambil kelas mayoritas. Untuk poin yang kedua dan ketiga merupakan pembeda antara proses prediksinya. Untuk yang pertama, memasukkan data baru yang akan diprediksi dimasukkan ke dalam model KNN. Dan yang kedua, mencari kata terdekat. Model KNN mencari data terdekat dari data baru yang telah dimasukkan. Dan yang ketiga ada suara data terdeteksi dihitung. Suara kata terdekat adalah jarak antara data baru dan data terdekat. Dan yang terakhir ada pengambilan kelas mayoritas, yaitu model KNN mencari data terdekat dari data baru yang telah dimasukkan. Untuk hasil dari model yang telah kami buat, dataset ini berisi 25 kolom dan 400 baris data. Dari seluruh data pada dataset harus dilakukan treatment data karena ada beberapa data yang kosong dan membuang kolom ID yang tidak ada hubungannya dengan data yang akan di-training. Gambar di atas merupakan hasil dari TSNE. Data yang masuk klaster 1 ada sebanyak 248, lalu data klaster 0 ada sebanyak 150 data, dan klaster 2 sebanyak 2 data. Setelah melakukan berbagai macam proses, model yang kami buat memperoleh skor yaitu 98%. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.